Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu sudah selesai pembahasan kita tentang tanda-tanda dari fi'il, bahwasanya fi'il tersebut memiliki 4 tanda yang tertulis dalam kitab ini. Yang pertama adalah qad, yang bermakna sungguh. Yang kedua sin, yang bermakna akan. Yang ketiga saufa, yang maknanya juga akan. Dan yang keempat adalah ta'u ta'nis sakinah, menerima ta ta'nis sakinah. Dia dikatakan ta karena memang huruf ta, dan dia dikatakan ta'nis, ya, dia dikatakan ta'nis karena menunjukkan bahwasanya pelaku dari fi'il tersebut, ya, fi'il itu kan kata kerja, pelaku dari fi'il tersebut adalah perempuan, maka dikatakan ta'nis. Ya, unsa, berasal dari kata unsa, menunjukkan bahwasanya pelaku dari fi'il tersebut adalah perempuan. Kemudian sakinah, dia dikatakan sakinah karena dia itu memiliki sukun. Ya, dia diharokati dengan sukun, qalat. Ya, asal katanya adalah qala, yaitu berkata. Tapi kalau saya nanya qalat, maka yang berkata itu siapa? Seorang perempuan. Ya, kira-kira dipahami ini tanda-tanda ini? Ya. Lalu sekarang kita masuk kepada pelajaran berikutnya. Yang ketiga yaitu al-harfu. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu kan 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Huruf yang diinginkan di sini adalah huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Terpahami ini? Huruf yang diinginkan pada poin yang ketiga ini adalah huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna. Ya, huruf yang memiliki makna, bukan alif, ba, ta, sa, bukan itu, tapi huruf yang memiliki makna. Karena yang namanya kalimat dalam bahasa Arab adalah lafaz yang memiliki makna. Ya, lafaz yang memiliki makna, dan huruf bagian dari kalimat, maka pasti dia itu memiliki makna. Al-harfu huwa, huruf itu adalah kalimatun, sebuah kata. Ya, kalau dia itu kita katakan kata, berarti dia itu apa? Lafzun lahu ma'nan, lafaz yang dia itu memiliki makna, karena dia kalimat. Terus bagaimana setelahnya? Kalimat tersebut la yufhamu ma'naha, tidak dipahami maknanya. Ya, makna yang ada pada huruf tersebut tidak dipahami, illa, melainkan ma'a ghairiha, melainkan ma'a ghairiha, bersama dengan selainnya. Maksudnya apa? Makna yang ada pada huruf ini bisa diketahui apa makna tersebut kalau seandainya huruf tersebut bergabung dengan selainnya. Selainnya yang diinginkan di sini adalah isim atau fi'il. Ya, jadi huruf dia memiliki makna, tapi makna ini belum akan terpahami, melainkan kalau seandainya huruf tersebut bersambung dengan fi'il atau bersambung dengan isim. Kalau dia nggak bersambung dengan isim dan tidak bersambung dengan fi'il, maka maknanya itu tidak akan kita ketahui.
maknanya tidak akan kita ketahui. Sekarang ana beri contoh seperti ini. Misalnya, apa huruf yang telah kita pelajari? Al-ba. Apa ini huruf ba? Ini kan B. Ini kan dikatakan huruf ba. Apa maknanya ini? Kita nggak tahu maknanya. Tapi dia memiliki makna. Karena dia merupakan huruf dalam istilah nahwu. Huruf dalam istilah bahasa Arab. Dia termasuk huruf berarti dia itu kata yang memiliki makna. Karena huruf itu adalah kalimat. Ya, kalau dia kalimat berarti dia merupakan lafaz yang memiliki makna. Dia memiliki makna ini. Ada maknanya. Tapi apa maknanya itu? Tidak terpahami maknanya ini, melainkan kalau seandainya huruf ba ini bersambung dengan selainnya. Bersambung dengan isim atau bersambung dengan fiil. Ya. Dan ba ini bersambungnya dengan isim. Kira-kira terpahami nih. Nah, misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Maidah ayat 6 itu, wamsahu biru'usikum. Usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Maka di situ ada apa? Ada huruf ba. Ada huruf ba. Allah di sini mengatakan, menyuruh kepada kita untuk mengusap kepala-kepala kita. Ya, untuk mengusap kepala kita. Apa makna dari ba di sini? Ya, apa maknanya ba di sini? Ba ini karena dia itu sudah bersambung dengan isim, yaitu ru'us, yang artinya kepala, maka ba ini baru memiliki makna. Kalau dia masih seperti ini, dia tidak memiliki makna. Tapi ketika dia sudah bersambung dengan isim, maka baru makna itu muncul. Apa maknanya? Para ulama mengatakan maknanya adalah al-ilsaq. Ilsaq itu artinya menempel. Jadi dari makna bahasa ini kita paham bahwasanya mengusap kepala itu caranya bukan begini-begini. Tapi apa caranya? Diambil ini semua, ditempelkan sini. Nanti baru dikembalikan lagi sebagaimana keterangan dalam hadis. Jadi bukan begini-begini. Kenapa itu taunya? Karena adanya ba di sini. Adanya ba yang bermakna ilsaq. Kalau maknanya ilsaq berarti apa? Ya seperti tadi contohnya. Menempel dia itu. Tangan yang mengusap kepala itu dalam keadaan menempel. Tidak cukup dengan begini saja. Jadi dari mana kita mengetahui makna ba tersebut? Ketika dia sudah apa? Ketika dia sudah bergabung dengan isim. Kalau dia tidak bergabung dengan isim, tidak akan kita tahu itu maknanya ba. Ya, ini satu contoh. Terus misalnya kita mengatakan apa? Katabtu bil qalam. Katabtu bil qalami. Ada huruf ba di sini kan? Huruf ba ini bersambung dengan apa di sini? Huruf ba bersambung dengan al-qalam. Al-qalam ini isim atau fiil? Hah? Isim. Apa tanda isim di situ? Ya, kemasukan alif lam. Nah, berarti ba ini bersambungnya dengan isim. Karena memang tidak ada ba bersambung dengan fiil. Nah, apa makna ba di sini? Makna ba di sini berbeda dengan ba yang ada di sini. Ya. Tapi ketika dia sudah bergabung dengan isim, baru kita bisa memahami makna ba. Tapi kalau masih seperti ini kondisinya tidak bisa kita pahami. Ya. Maka di sini makna ba itu mereka mengatakan bahwasanya al-isti'anah. Al-isti'anah yaitu meminta tolong. Jadi saya menulis itu dengan minta tolong kepada pena. Dalam artian apa? Kalau nggak ada pena itu nggak bisa saya menulis. Nah, itu makna ba yang ada di sini. Kok bisa begitu maknanya? Ya seperti itulah. Ketika apa? Ketika dia itu bersambung dengan isim, baru kita bisa memahami maknanya. Kalau nggak bersambung nggak bisa. Ya. Jadi beda dengan apa? Beda dengan isim dan beda dengan fiil.
Kalau isim dan fi'il itu secara zatnya dia sudah memiliki makna. Ya, secara zatnya dia sudah memiliki makna. Tapi kalau huruf ini dia baru bisa dipahami maknanya. Ada maknanya memang, tapi baru dipahami kalau seandainya dia sudah bergabung dengan isim atau huruf atau fi'il. Adapun isim dan fi'il tidak bergabung pun tidak apa-apa, tapi maknanya telah dipahami juga. Terpahami nih bedanya nih? Ya. Sudah? Jadi huruf tersebut merupakan sebuah kalimat. Apa itu kalimat? Pelajaran yang pertama sekali dulu, yaitu lafaz yang memiliki makna. Berarti huruf ini memiliki makna. Kalau huruf tersebut memiliki makna, maka huruf yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Terus diberikan lagi keterangan berikutnya. Makna tersebut la yufhamu ma'naha, tidak dipahami maknanya. Makna yang ada pada huruf tersebut tidak dipahami atau belum dipahami illa melainkan ma'a ghairiha, kalau seandainya huruf tersebut bergabung dengan selainnya. Selainnya sini siapa yang dimaksud? Isim atau fi'il, dan kita sudah contohkan ya di antara huruf yang dia itu bergabung dengan isim. Mislu min, contohnya min, fi, summa, fa. Min itu artinya dari, fi itu artinya di dalam, summa artinya kemudian, fa artinya maka, idza artinya apabila, au artinya atau, hatta artinya sampai. Walaysa lil harfi alamatun khassatun. Walaysa dan tidak ada, lil harfi bagi huruf, tidak ada pada huruf tersebut alamatun tanda-tanda khassatun yang khusus. Ya, tidak ada pada huruf tersebut tanda-tanda yang khusus. Ya, tidak ada tanda yang khusus. Maksudnya apa? Berbeda dengan fi'il dan isim. Berbeda dengan fi'il dan isim. Pada fi'il dan isim itu ada tanda khusus yang kita bisa kenali dia. Tapi kalau pada huruf tidak. Anwa'ul jumlati, jenis-jenis dari jumlah. Ya, jenis-jenis dari jumlah. Jumlah yang dimaksud di sini adalah jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah.
sudah berlalu definisi tentang jumlah mufidah. Nah, siapa yang tahu? Bang Setia? Apa yang maksud dengan jumlah mufidah? Ya, pelajaran ini harus dimurojai tiap hari. Ya, nggak mungkin kita sekali sepekan pertemuan kemudian setengah jam belum belajar baru dilihat-lihat bukunya. Itu anak katakan itu gagal. Kita tidak dahului takdir. Ya, tapi itulah yang akan terjadi. Kalau baru akan dilihat pelajaran itu ketika kita mau akan belajar, itu alamat gagal sudah itu. Ya. Dan Anda sudah sampaikan metode dalam belajar ini, pertemuan yang sekali sepekan ini, antum harus berusaha dalam sehari setengah jam. Itu akan berhasil. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya, bertambah materi kemudian yang sebelumnya belum paham dan belum hafal, nah, itu sudah itu alamat akan gagal. Dan begitulah nasib para ikhwan-ikhwan yang belajar bahasa Arab seperti itu modelnya. Ya. Kandasnya itu seperti itu. Jadi materi yang lama itu betul-betul harus sudah dimungkinkan, paham dan hafal untuk kita masuk kepada materi berikutnya. Karena pertemuan cuma sekali sepekan. Ya, pertemuan sekali sepekan itu harapannya bisa menambah materi dan pulang dalam keadaan paham. Nah, nanti di rumah baru apa? Mengulang-ulang lagi yang sekali sepekan itu. Nah, begitu metodenya. Kalau seperti itu metodenya gagal. Jadi yang dimaksud dengan jumlah mufidah itu apa? Terkib, susunan ya. Susunan, maksudnya susunan dari beberapa kata. Ya, susunan dari beberapa kata yang memberikan faidah tammah, memberikan faidah yang sempurna. Yang dimaksud dengan faidah sempurna, si pendengar itu sudah paham apa yang diinginkan oleh si pembicara dan tidak menuntut lagi pembicara itu untuk mengeluarkan kalimat berikutnya karena dia sudah paham. Ya, itu dimaksud dengan jumlah mufidah. Nah, sekarang jumlah mufidah tersebut terbagi dua. Ya, makanya itu mengait antara satu materi dengan materi lainnya itu seperti tadi. Ya, ketika kita paham bahwasanya jumlah itu demikian modelnya, nah sekarang ketika kita datangkan pada kasus baru definisi atau pembagian dari jumlah, nah, kita sudah bisa menerawang kepada materi yang lama. Nah, jumlah itu seperti ini modelnya dan ternyata jumlah tersebut terbagi dua. Ya, ya begitu ya. Caranya belajar seperti itu. Dan bahkan di beberapa tempat Anda bilang kalau tidak seperti itu cara belajar antum, mending mundur belajar nahwu ini. Ya, karena itu insya Allah gagal itu sudah seperti itu. Kalau tidak diulang-ulang di rumah. Ya, kalau tidak diulang-ulang di rumah seperti ini modelnya. Dia akan kandas karena itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan patah semangat itu akan cepat munculnya. Materi ditambah terus sementara yang lama-lama tidak dipahami dan tidak hafal. Nah, sementara materi bertambah terus. Semakin ditambah materi semakin tidak paham. Nah, itu sudah mundur sudah itu. Mundur akhirnya bubar. Nah, begitu kasusnya. Enggak di mana-mana. Seperti itu modelnya. Jadi taujih yang tadi diarahkan itu tolong diamalkan ya, karena kita itu tajarubatnya seperti itu. Yang kita amalkan seperti tadi. Harus diulang-ulang. Kalau enggak bisa itu. Nah, perhatikan sekarang, jumlah itu terbagi dua. Ada yang namanya jumlah ismiyah dan ada yang namanya jumlah fi'liyah. Ada yang namanya jumlah ismiyah dan ada namanya jumlah fi'liyah. Nah, dari namanya saja kita akan bisa menciri dengan cermat, dengan cepat dan tepat bahwasanya jumlah ismiyah itu berarti jumlah yang diawali dengan isim. Namanya ismiyah tentu jumlah diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya, jumlah yang diawali dengan fi'il. Mana itu jumlah ismiyah? Beliau mengatakan di sini, makanat masbuqatan bismin. Yaitu jumlah atau sesuatu masbuqatan, masbuk yang didahului. Ya, ini asal kata dari masbuk. Makmum yang masbuk itu artinya apa? Makmum yang setelah didahului oleh imamnya. Karena kata masbuk itu artinya apa? Telah didahului atau telah diawali.
Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang didahului oleh isim. Ya, jumlah yang didahului oleh isim. Mislu Ahmadu maridun. Ahmad itu sakit. Sekarang kita kembalikan kepada definisi dari jumlah. Jumlah itu, jumlah ismi, jumlah fi'liyah itu kan artinya apa? Tarkib, susunan yang memberikan faidah yang sempurna. Itu kan? Susunan atau tarkib yang memberikan faidah yang sempurna. Sekarang, kalimat Ahmadu maridun. Ketika kita mendengar seseorang mengatakan Ahmadu maridun, kira-kira kita yang mendengar itu sudah paham atau belum? Paham apa yang diinginkan oleh si mutakallim, sembicara, bahwasanya dia itu mengabarkan kepada kita bahwasanya Ahmad itu sedang sakit. Kalau demikian, Ahmadu maridun merupakan jumlah mufidah. Ya, merupakan jumlah mufidah. Sekarang pertanyaannya, apakah Ahmadu maridun ini diawali dengan isim atau diawali dengan fi'il? Jawabannya apa? Diawali dengan apa ini? Diawali dengan isim. Apa isimnya? Ahmadu. Ya, dia diawali dengan isim yang itu Ahmadu. Ahmadu itu adalah isim, menunjukkan nama seseorang. Maka ini merupakan jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Kalau ada pertanyaan Ahmadu, kalau Ahmadu dikatakan sebagai isim, apa tanda isim di situ? Ada nggak di situ kemasukan huruf jar? Ada nggak al-khafat di situ? Adakah alif lam di situ? Adakah tanwin di situ? Jawabannya tidak ada kan? Tetapi kenapa kita katakan dia itu isim? Sementara dia tidak menerima tanda-tanda isim. Nah, jawabannya apa? Jawabannya sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya yang 4 tersebut, ya, alif lam, al-khafat, tanwin, dan juga huruf jar itu, maksud itu merupakan tanda dari isim adalah isim tersebut bisa menerima salah satu dari tanda itu. Dan tidak mesti menerima. Ya, tidak mesti menerima. Ada kalanya sebuah isim itu memang kemasukan salah satu dari tanda yang 4. Ada kalanya tidak, tapi dia bisa kemasukan itu. Terpahami ini bahasanya, ini modelnya? Ya, jadi 4 tanda tersebut tidak mesti salah satu dari 4 tanda ini harus ada terus bersama isim, tidak. Demikian juga pada fiil, tidak. Akan tetapi fiil tersebut terkadang menerima tanda ini, dia bergandengan dengan tanda tersebut, dan terkadang dia tidak bergandengan, tapi dia bisa menerima tanda itu. Nah, demikian juga Ahmadu. Ahmadu ini bisa dia itu menerima salah satu dari tanda isim yang 4 itu. Misalnya dia kemasukan huruf jar, bi Ahmad misalnya, itu bisa. Ya, itu bisa. Sehingga apa? Ahmadu itu adalah isim. Ahmadu maridun, Ahmad itu sedang sakit. Berikutnya, al-waladu yaqra'ul qur'ana. Anak kecil itu sedang membaca Al-Quran. Ini jumlah ini, kalau kita dengar seseorang mengucapkan kalimat ini, kita paham apa tidak? Seorang anak kecil sedang membaca Al-Quran. Paham tak kita itu ucapannya? Paham, berarti ini merupakan jumlah mufidah. Sekarang pertanyaannya, jumlah mufidah di sini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah, karena diawali dengan isim. Apa isim di situ? Al-waladu. Apa tanda isim di situ? Alif lam. Thayyib. Berarti di sini apa? Di sini isimnya itu bergandengan dengan salah satu dari tandanya. Ya. Kalau itu gampang kita menciri kan? Gampang kita mencirinya. Tapi terkadang tanda tersebut dia tidak tampil dengan tanda itu, tapi dia bisa menerima tandanya. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, makanat masbuqatan bi fi'lin, yaitu jumlah masbuqatan yang didahului oleh fi'il. Jumlah yang didahului oleh fi'il. Maridho Ahmadu.
Maridho itu fi'il, artinya sakit. Ahmadu berarti sakit Ahmad, berarti maksudnya Ahmad sakit. Maknanya sama dengan Ahmadu maridun, sama. Hanya saja Ahmadu maridun jumlahnya jumlah ismiyah, sementara maridho Ahmadu jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Kemudian contoh yang kedua, yaqra'ul waladul qur'ana. Yaqra'ul waladul qur'ana, sedang membaca anak itu Al-Qur'an. Berarti anak itu sedang membaca Al-Qur'an. Ini merupakan jumlah. Kenapa? Karena si pendengar paham. Cuman apa? Di sini dia diawali dengan fi'il, yaitu fi'il yaqra'u, sedang membaca. Berarti ini jumlah isim, jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Maknanya itu sama dengan al-waladu yaqra'ul Qur'an. Sama maknanya. Al-waladu yaqra'ul Qur'an dengan yaqra'ul waladul Qur'an. Itu maknanya sama. Cuman bedanya satu diawali dengan isim, satu lagi diawali dengan fi'il. Sehingga yang diawali dengan fi'il dinamakan jumlah fi'liyah, yang diawali dengan isim dikatakan jumlah ismiyah. Tamrin, ya, tamrin ini kita jadikan tugas di rumah. Mayyizil asma'a, bedakanlah isim-isim. Assalamualaikum. Wal af'ala, dan fi'il-fi'il. Wal hurufa, dan huruf-huruf. Fima yali, yang berikut ini. Ya, kita disuruh untuk poin 1 sampai 3 itu, sampai 4 itu ada di sana jumlah. Maka kita diminta untuk membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Ya, misalnya pada tugas yang pada poin yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasru, pertolongan, Allahi, Allah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ya, dan kemenangan. Perhatikan, sekiranya pada kata-kata tersebut terdapat tanda, misalnya kalau disebutnya dia itu isim, maka ada tanda-tanda isimnya di situ, atau dia fi'il terus ada tanda-tanda fi'il di situ, maka gampang bagi kita untuk menentukannya. Tapi nanti akan ditemukan, ya, baik isim ataupun fi'il yang dia tidak datang bersama tandanya. Nah, tapi dia bisa menerima salah satu dari tanda tersebut. Ya, jadi tolong untuk dicari. Yang kedua, ijtahada Muhammadun. Ijtahada, bersungguh-sungguh. Siapa? Muhammadun. Wa Hasanun, dan Hasan. Muhammad dan Hasan itu bersungguh-sungguh fi fahmid darsi, dalam memahami pelajaran. Ya, dia bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran. Nah, maka di situ cari mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Yang ketiga, idza dakhala ahadakumul masjida. Idza, apabila, dakhala, masuk, ahadukum, salah seorang dari kalian, al masjida, yaitu ke dalam masjid. Jika salah seorang dari kalian itu masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia itu duduk. Fa, maka, la, jangan, yajlis, dia duduk, hatta, sampai, yarka'a, dia melakukan ruku, yaitu sampai dia itu salat, rak'ataini, 2 rakaat. Tentukan di situ mana yang isim, fi'il, dan huruf. Yang keempat, innal ma'a tahurun. Inna, sesungguhnya, al ma'a, air itu, tahurun, suci.
La yunajjisuhu syai'un. La tidak, yunajjisu membuatnya, menajisinya. La yunajjisuhu dan tidak menajisinya syai'un sesuatu pun. Ya, tidak menajisinya sesuatu pun. Ya, berarti di sini apa? Ada 4 soal yang kita diminta untuk memecahnya menjadi isim, fi'il, dan huruf. Selanjutnya kita masuk kepada bab berikutnya. Kira-kira sampai di sini pahami? Ya. Di sini sifatnya itu pengenalan istilah. Jadi mungkin setiap lembar itu akan ditemukan istilah-istilah baru. Ya, sampai nanti kita terbiasa dengan istilah tersebut sehingga tidak perlu lagi untuk diterjemahkan. Dan demikian juga akan muncul kosakata yang baru-baru. Ya, kosakata tersebut mulai kita untuk menghafalnya sehingga nanti kalau seandainya timbul atau muncul atau datang kata yang sama, maka kita sudah tidak perlu lagi untuk melihat-lihat kamus dan semisalnya. Ya, jadi begitu thariqahnya dalam belajar. Fil asma'i, bab tentang isim-isim. Bab tentang isim-isim. Aqsamul ismi, pembagian isim. Di sini maksudnya pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Ya, aqsamul ismi adalah pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Mufradun, isim mufrad. Musannan, isim musanna. Jama', isim jama'. Dan jama' ini terbagi 3 lagi. Ada jama' muzakkar salim, ada jama' muannas salim, dan ada jamak taksir. Ya, jadi isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Jamak pun terbagi 3, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Sekarang beliau mulai menjelaskan satu demi satu dari isim-isim yang di atas. Al-ismul mufradu, isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan mufrad di sini? Al-ismul mufradu, isim mufrad itu huwa adalah ma yadullu ala wahidin, isim yang menunjukkan pada jumlah yang satu. Ya. Ma yadullu ala wahidin, yaitu isim yang menunjukkan pada jumlah yang satu. Contohnya mithlu baitun, satu buah rumah, itu namanya baitun. Daftarun, satu buah buku tulis. Waladun, seorang anak kecil laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki dewasa. Ya, jadi semuanya ini menunjukkan jumlah yang satu.
Ya, jadi itu namanya apa? Isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan jumlah yang satu. Yang kedua, al-musanna. Al-musanna huwa adalah ma dalla ala tsnaini, apa-apa yang menunjukkan terhadap dua. Ma yaitu apa-apa dalam artian sesuatu, ya bisa diartikan sesuatu. Dalla yang menunjukkan ala atas isnaini jumlah dua. Biziyadati alifin, dengan tambahan alif, wa nunin dan nun. Ya, jadi ditambah alif dan nun, atau yain wa nunin, atau ya dan nun, fi akhirihi, di akhirnya. Ya. Nah, sekarang prosesnya itu sederhana saja. Misalnya kita memiliki kalimat satu buah rumah, yaitu baitun. Bagaimana kalau seandainya dia kita rubah menjadi musanna, yaitu menjadi dua buah rumah? Maka kita tambahkan alif dan nun, atau kita tambahkan ya dan nun. Nah, begitu dia. Baitun ditambah alif dan nun menjadi apa dia? Baitani. Nah, baitani. Atau ditambah alif dan ya menjadi baitaini. Ya, baitaini. Baitaini. Jadi dua buah rumah atau dua buah rumah. Tapi yang satu dengan alif dan nun tambahannya, yang satu lagi dengan ya dan nun. Artinya sama. Cuman kenapa dia satunya dengan alif, satunya dengan ya? Itu nanti ada babnya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Iya. Waladun, satu orang anak laki-laki. Ya kan? Satu orang anak laki-laki. Bagaimana kalau anak laki-lakinya dua? Ya kita tambahkan alif dan nun. Waladani atau apa? Ya dan nun. Waladaini. Waladani atau waladaini. Baik. Sekarang kita masuk ke tamrin, latihan. Ij'al musanna. Jadikan musanna. Berarti apa ini? Ini mufrad dia. Yang dalam contoh ini adalah satu isim yang mufrad. Sekarang tugas kita menjadikan dia itu musanna. Ya, menjadikan dua itu musanna. Ij'al, jadikanlah musanna. Jadikanlah dia itu musanna. Bagaimana menjadikannya musanna? Kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Coba yang pertama Pak Fitra. Rasulun, satu orang rasul. Sekarang jadikan dia itu dua orang rasul. Dengan menambahkan apa? Alif dan nun atau ya dan
ya dan nun. Nah, bagaimana jadinya? Rasulani. Rasulani atau ya, tinggal kita ganti dengan ya dan nun. Rasulaini. Iya, Rasulaini. Rasulaini. Jadi Rasulani atau Rasulaini. Dua orang Rasul. Kemudian Andra, Nabiyun. Nabiyani. Nabiyaini. Ya, Nabiyani atau Nabiyaini. Terus Bang Satya, Muslimun. Muslimani. Muslimaini. Ya, Muslimani atau Muslimaini. Abu Ismail ya? Ya. Abu Azam. Kafirun. Kafirani. Kafiraini. Ya, kafirani. Ya, diperhatikan ya matnya. Kafirani. Kafirani atau kafiraini. Kafirani atau kafiraini. Terus Pak Diding ya. Nah, madrasatun. Madrasatani, madrasataini. Iya, Masya Allah. Madrasatani atau madrasataini. Ya, madrasatani atau madrasataini. Bang Khairul, saburatun. Papan tulis. Ya, saburatun. Saburatani. Saburataini. Ya, saburatani. Saburataini. Ya, dua buah papan tulis. Adit, Utsmanu. Utsmanani. Utsmanaini. Ya, dua orang Utsman. Utsmanani atau Utsmanaini. Terus Pak Fitra, Salmanu. Ya, Salman nama orang, Salmanu satu orang Salman. Kalau dua orang? Salmanani. Ya. Salmanaini. Ya, Salmanani, Salmanaini. Dua orang Salman. Kemudian Andra, ilmun. Ilmani, ilmaini. Ya, ilmani atau ilmaini. Alimun. Bang Satya? Alimani. Alimaini. Ya. Alimani atau alimaini. Kemudian tugas kita berikutnya, ij'al mufradan. Jadikan dia itu mufrad. Berarti ini musanna. Caranya bagaimana? Tinggal dibuang ya dan nun atau alif dan nunnya. Ya, tinggal dibuang ya dan nunnya atau alif dan nunnya. Setelah dibuang itu kemudian datangkan tanwin. Abu Azam, yadaini. Yadun. Ya, yadun. Yadaini, yadun. Buang ya dan nunnya untuk dia itu menjadi mufrad. Pak Diding, rijlani. Rijlun. Ya, rijlun. Buang alif dan nunnya. Jadinya rijlun. Apa arti rijlun? Kaki. Ya, kaki. Ya. Rijlun artinya kaki. Yadun, tangan. Rajulaini, dua orang laki-laki. Bang Khairul. Rajulun. Ya, rajulun. Buang alif dan nunnya. Seorang laki-laki. Ya dan nunnya. Jadinya apa? Rajulun. Seorang laki-laki dewasa. Rajulun. Babaini. Adit. Babun. Ya, babun. Buang alif dan nunnya. Babun. Babun. Satu buah pintu. Kalau baba ini berarti dua buah pintu. Babani atau babaini. Kemudian jannatani. Pak Fitra? Ya, jannatun. Jannatun. Ya, ketika kita menulis jannatun, maka nanti apa? Taknya itu kita kembalikan menjadi tak marbutah. Ya.
taknya itu kita kembalikan menjadi, ya, jangan dijadikan tak maftuhah, tak yang terbuka. Misalnya gini, jannatani, surga. Nah, jannatani kita buang alif dan nunnya. Nah, jangan kita tulis bukan seperti ini tulisannya ya. Tapi ini namanya tak maftuhah. Kita rubah dia itu menjadi aslinya, yaitu jan dengan tak marbutoh. Seperti ini ya. Dijadikan tak marbutoh, jannatun. Ya, jannatun. Ya, jadi itu dia pelajaran tentang isim mufrad dan isim musanna. Isim mufrad dan isim musanna. Ya, kita tambah sedikit lagi. Ya, materinya gampang ini. Yang kedua adalah yang ketiga, jam'u al-mudzakkaris salimu. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Perhatikan. Jamak muzakkar salim. Dia dikatakan jamak karena menunjukkan lebih dari dua. Ya, kalau dia dua berarti musanna. Tapi kalau lebih dari dua dikatakan jamak. Ya, maka dia dikatakan jamak. Terus dia dikatakan muzakkar karena ini peruntukannya untuk laki-laki. Ya. Karena ada jamak muzakkar, maka nanti akan ada jamak muannas. Terpahami ini ya? Dia dikatakan muzakkar karena penunjukannya untuk laki-laki. Terus dia dikatakan salim, ya, dia dikatakan salim karena ketika kita rubah ke bentuk jamak, maka tidak mengganggu bentuk mufradnya. Ya, ketika dia berbentuk jamak, maka bentuk mufradnya tidak berubah. Dengan contoh akan lebih jelas. Perhatikan dulu definisi yang dibawakan oleh beliau. Jam'ul mudzakkari salimu huwa. Jamak muzakkar salim itu adalah sesuatu dalla yang menunjukkan. Perhatikan di sini kalimat dalla berulang sudah berapa kali itu. Maka apa arti kata dalla? Artinya adalah menunjukkan. Dalil sesuatu yang menunjukkan. Ya, maka apa itu dalilnya? Apa yang menunjukkan tentang sunnahnya ini atau tentang bid'ahnya ini? Berasal dari kata apa? Dalla. Ya, dalla, menunjukkan. Kalau dalil sesuatu yang menunjukkan. Ma dalla 'alal jam'iyyati. Apa-apa yang menunjukkan pada jam'iyah, yaitu jumlah lebih dari dua, itu namanya jam'iyah. Jumlah lebih dari dua itu namanya jam'iyah. Ya, menunjukkan pada jumlah lebih dari dua. Terus bagaimana? Biziyadati wawin wa nunin. Dengan tambahan waw dan nun. Misalnya muslimun kita tambahkan waw dan nun, jadinya muslimuna. Au ya'in wa nunin, atau dengan tambahan ya dan nun, muslimina jadinya. Fi akhirihi, pada akhir kata tersebut. Pada akhir kata tersebut. Misalnya di sini kita memiliki kalimat isim mufrad muslimun. Apa artinya muslimun? Seorang muslim. Kalau dua orang muslim tadi apa, Andra? Muslimani atau muslimaini. Nah, sekarang bagaimana kalau muslim itu banyak? Dua orang atau lebih? Tiga orang. Ya, dua orang atau lebih. Maka dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Nah, menjadi apa dia? Muslimuna. Kalau ini menjadi muslimina.
Nah, maka masjid muslimin itu asalnya dari sini, ya kan? Dia muslimun, kemudian ditambahkan ya dan nun, menjadinya muslimina. Muslimina. Artinya sama. Muslimuna, muslimina itu maknanya sama, cuma penempatan nanti akan berbeda. Ya, jadi isim mufrad ini kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Nah, kira-kira dipahami. Nah, sekarang kita kembali kepada definisi apa namanya? Dia dikatakan jamak, dia dikatakan muzakkar, dia dikatakan salim. Sehingga dikatakan jamak muzakkar salim. Perhatikan ini, kita terapkan definisi ini ke contoh di sini. Dia dikatakan jamak, muslimuna atau muslimina dikatakan jamak. Kenapa? Karena dia lebih dari dua. Kalau dua apa namanya? Ya, muslimaini atau muslimani. Dia lebih dari dua, sehingga kita baca muslimuna atau muslimina. Itu yang pertama. Sehingga dia kita namakan dengan jamak. Terus dia muzakkar. Kenapa? Karena ini asalnya perempuan, laki-laki kan? Kalau perempuan apa? Muslimatun, ya kan? Kalau dia laki-laki berarti muslimun. Berarti ini memang jamak muslimuna atau muslimina ini adalah peruntukannya untuk laki-laki. Terus yang terakhir dia dikatakan salim. Kenapa dia katakan salim? Karena ketika dia sudah berubah menjadi bentuk jamak, bentuk jamaknya ini tidak berbeda atau tidak merusak bentuk mufradnya. Dalam artian bentuk mufrad ini selamat. Salim itu kan artinya selamat. Bentuk mufrad ini selamat ketika dirubah menjadi jamak. Antum perhatikan, ketika dirubah menjadi jamak, mim tetap di dhammah kan? Ya nak? Sin tetap disukun. Lam tetap di kasrah. Tidak berubah dia bentuk jamaknya. Kemudian setelah itu mim nanti baru mencocoki ya yang sukun. Sehingga di kasrah. Bertemu dengan waw yang sukun, maka mim mencocoki waw juga dengan mendomahnya. Intinya apa? 3 huruf pertama selamat, tidak berubah-ubah. Mim, sin dan lam itu berubah, tidak berubah. Makanya dikatakan salim. Ya, dikatakan dia itu salim karena apa? Karena bentuk mufradnya ini tidak berubah tatkala kita ganti menjadi bentuk jamak. Sehingga dikatakan salim. Kalau demikian nanti ada jamak yang tidak salim. Dalam artian apa? Ketika dia berubah menjadi bentuk jamak, maka bentuk mufradnya ini sudah berubah dari bentuk mufradnya. Nah, nanti akan ada khusus tentang itu. Terus kafirun, kafiruna atau kafirina. Kafiruna atau kafirina. Nah, nanti akan muncul pertanyaan kepada kita. Kenapa masjid itu dinamakan masjid muslimin? Kenapa mereka tidak menamakan dengan masjid muslimun? Nah, terpikir nak oleh kita itu kenapa kok seperti itu mereka? Atau dinamakan masjidnya itu apa? Apa satu lagi di Daya Bangun itu? Mukhlisin. Nah, kenapa mukhlisin, tidak mukhlisun? Nah, nanti itu terjawab dengan belajar nahwu nanti. Maka kita akan tahu apakah istimal, penggunaan atau yang dipakai oleh orang-orang itu sudah masuk kepada istilah yang benar atau keliru. Ya kan? Nah, nanti akan terjawab. Ada bab khusus tentang berbicara masalah itu nanti. Kapan kita baca muslimina, kapan kita baca muslimun, kapan mukhlisun, kapan mukhlisin. Akan ada babnya. Baik, sekarang kita tutup materi ini dengan tamrin latihan di sini aja. Ya. Tugas pertama, ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikanlah jamak muzakkar salim dari isim-isim berikut. Ya, berarti kita jadikan dia itu jamak muzakkar salim, berarti kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Yang pertama, Bang Satya, gilirannya sabirun, satu orang yang sabar. Bagaimana kalau yang sabar itu 3 orang atau lebih? Sabirun. Sabiruna. Sabiruna. Sabiruna atau Sabirina. iya, sabiruna atau sabirina. Abu Azam,
Muhsinun, orang yang berbuat baik. Muhsinuna muhsinun Muhsinuna atau muhsinin. muhsinina. Baca disebutkan harokatnya ya, karena di situ intinya. Muhsinuna atau muhsinina. Terus alimun. Pak Diding? Alimuna, alimina. Ya, alimina, yaitu orang-orang yang berilmu, ulama maksudnya. Salihun, Bang Khairul? Salihuna, salihina. Ya, mufsidun, orang yang berbuat kerusakan. Mufsiduna, mufsidina. Ya, jalisun, orang yang duduk. Pak Fitra? Jalisuna, jalisina. Ya. Jalisina. Ya, Andra, sadiqun, orang yang jujur. Sadiquna, sadiqina. Mukminun, orang yang beriman. Bang Setia? Mu'minuna mu'minina. Ya, muflihun, orang yang beruntung. Abu Azam? Muflihuna muflihina. Ya, syakirun, orang yang bersyukur. Pak Diding? Sakiruna, sakirina. Ya, syakiruna syakirina. Baik. Sekarang ij'al mufradan. Jadikan dia mufrad. Berarti apa ini? Dia jamak muzakkar salim. Jadikan dia itu mufrad. Berarti apa? Buang waw dan nunnya atau ya dan nunnya. Bang Khairul, musyrikuna. Musyrikun, Ya, musyrikun. Munafiquna. munafikun. Adit. Boros ada. Fasikun, orang yang berbuat fasik. Pak Fitra? Fasikun, Fasikun. Fasikun, ya. Kadzibuna, orang yang dusta. Andra? Kazibun, Kadzibun. Antum perhatikan matnya ya, perhatikan matnya. kazibun. Ya, biar kita sekalian pembenaran dalam lisan. Rahimuna, Bang Setia. Rahimun. Ya, orang yang berbuat rahmat, arti orang yang penyayang, orang yang pengasih. Rahimun. Daribuna, orang yang memukul. Abu Azam. Daribun. Daribun. Syaribuna, orang yang minum. Pak Diding. Syaribun, Syaribun. Qa'iduna, orang yang duduk. Bang Khairul. qaidun. Qa'idun. Ya, taib, itu dia. Ya, alhamdulillah selesai. Ya, tambahan kita materinya tentang isim mufrad, isim musanna dan jamak muzakkar salim. Dan sebelumnya kita juga sudah berbicara tentang huruf dan jenis-jenis dari jumlah. Ya, mohon untuk dimurajaahi. Ya, kita belajar bahasa Arab ini bukan sekadar untuk isi waktu, tapi untuk bisa baca kitab nantinya. Ya, untuk bisa baca kitab. Biar ta'lim itu nanti lebih berbobot. Ya, ta'lim itu lebih berbobot, kita baca kitab sama-sama. Ya, begitu caranya. Jadi tidak sekedar lagi mengandalkan terjemahan seorang ustadz, ya, atau mengandalkan lagi nanti itu terjemahan-terjemahan saja, enggak, tapi harapan kita itu ya kita bisa membaca kitab dengan sendiri. Ya, tentunya tetap dengan bimbingan para ulama tentunya. Ya. Jangan belajar sendiri. Ya, belajar itu harus dengan guru. Ya, jadi bahasa Arab ini memang kita harus targetkan, kita itu output dari program ini itu adalah kita bisa baca kitab. Ya, bisa baca kitab. Berbeda dengan ilmu fikih, hadir sekali majlis dalam ilmu fikih itu bisa dapat faidah dan langsung diamalkan, itu bisa. Tapi kalau dalam nahwu itu nggak bisa. Dia harus ikut dari awal sampai akhir. Ya, karena rentetan silsilah itu saling pengkait satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga kalau seandainya sering bolong-bolong, sudah, apalagi tidak murojaah, sudah itu alamat sudah itu. Alamat sudah. Dan kasihan. Yang kasihannya apa? Setelah nanti dia ketahuan teman yang satu starnya dulu, ternyata sekarang sudah bisa baca kitab. Nah, kita bagaimana? Ya, tinggal gigit jari saja. Ya, karena memang dibutuhkan kesabaran dalam belajar itu. Ya, dibutuhkan kesabaran dalam belajar. Ya, lihat sekarang ini kan model sekarang kan dingin, ngantuk, capek. Itu dia tantangan memang seperti itu. Kita nggak dituruh rihilah seperti para ulama dahulunya, enggak. Pindah ke Baghdad, pergi ke Mesir, kemudian pindah lagi ke Madinah, enggak. Alhamdulillah kita di Payakumbuh aja aman-aman. Nggak perlu lagi jauh-jauh pergi belajar kan. Tapi tetap butuh apa? Perjuangan. Ya, tetap butuh perjuangan. Dan untuk mendapatkan emas itu memang berat, tidak sebagaimana mendapatkan krekel. Ya.
Ya, di situ butuh perjuangan. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair.